Halo teman-teman, siapa nih yang lagi bingung, bagaimana sih cara verifikasi Shopee bagi yang tidak punya NPWP? Nah, banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara verifikasi Shopee kalau kita tidak punya NPWP atau pajak. Jawabannya sederhana ya, kita perlu mengecek langsung saat kita mengisi data verifikasi tersebut. Yang mana, ada beberapa data atau beberapa item yang diwajibkan Shopee dan ada beberapa item yang tidak diwajibkan oleh Shopee. Jadi kita langsung saja buka ini ya. Di sini kita buka langsung ke verifikasi toko. Di situ masuk untuk perubahan data boleh atau untuk verifikasi ulang juga boleh. Kemudian untuk akun, saat ini kita bahas untuk akun yang individu terlebih dahulu ya. Untuk akun individu di sini kita akan mengisi data yang hanya ada bintang merahnya. Item yang ada bintang merahnya berarti kita wajib ngisi. Di sini contoh untuk nama bintang merah, kemudian untuk KTP bintang merah, kemudian NIK juga bintang merah. Artinya KTP itu wajib. Kemudian kita turun ke bawah lagi ada NPWP. Nah, ini NPWP yang tadi teman-teman tanyakan ya. Untuk NPWP di sini tidak ada bintang merahnya. Artinya apa? Kalau tidak ada bintang merahnya berarti opsional alias tidak diwajibkan. Jadi jelas ya jawabannya ya. Untuk teman-teman yang tidak punya NPWP itu tidak perlu mengisi data NPWP ini. Karena apa? Sifatnya adalah opsional alias tidak ada kewajiban atau tidak bintang merah. Nah, kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah lagi, ada di situ data rekening. Nah, data rekening ini harus sama ya, sesuai dengan KTP tadi. Jadi, misal namanya Rianto, berarti rekeningnya harus namanya Rianto. Selain itu, tidak dapat melakukan penarikan ke rekening yang tidak sesuai dengan atas nama akun terverifikasi. Nah, kita masukkan nomor rekening kita dan jenis rekening kita ya, yaitu saya di sini pakai akun rekening Sibank ya. Akun rekening Sibank kita masukkan. Setelah itu jangan lupa untuk verifikasi ulang wajah kita kalau diperlukan. Biasanya kalau memperbarui foto KTP itu diperlukan verifikasi ulang muka ya. Oke, kita verifikasi dulu. Nah, setelah verifikasinya berhasil, kita lanjut yaitu centang untuk saya menyetujui. Setelah itu kita kirim. Dan untuk teman-teman pastikan muncul notifikasi verifikasi Anda berhasil. Atau biasanya yang paling sering adalah verifikasi sedang diajukan. Tunggu sampai dengan 3 sampai 5 hari kerja. Nah, banyak kasus yang terjadi ketika kita mengganti nomor rekening, itu dananya akan tertahan ya. Ketika kita mengganti, KTP, tapi tidak mengganti rekening, itu kasusnya nanti akan sama, yaitu apa? Saldo penjual tidak dapat diambil atau dibekukan selama 3 sampai 5 hari kerja. Jadi banyak teman-teman yang panik, ketika mengganti nomor rekening sesuai dengan data nama, mengganti rekening yang atas nama akun atau atas nama KTP itu mengalami kendala penarikan saldo penjual, yang mana saldonya tidak dapat diambil. Nah, ketika sudah, menanyakan ke CS, itu memerlukan waktu 3 sampai dengan 7 hari ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, dananya tetap akan cair ketika verifikasinya sudah disetujui. Dan selanjutnya untuk penarikan saldo penjual ini hanya bisa dilakukan ke rekening yang terdaftar atas nama. Nah, di sini saya kemarin, menggunakan data istri contohnya di sini, ketika rekeningnya saya ganti dengan, data istri, alhamdulillah saya tidak mengalami problem ya. Banyak teman-teman yang mengalami problem yaitu dananya dibekukan, tapi alhamdulillah punya saya
tidak dibukukan ya, tetapi 3 rekening yang sebelumnya saya masukkan di sini, yaitu ada rekening BRI, ada rekening, Cbank, dan ada ShopeePay, itu tidak muncul lagi di penarikan ya, yang muncul itu cuman, rekening atas nama istri saya. Karena apa? KTP ya KTP istri saya. Nah, ada juga teman-teman yang, di forum bilang, "Saya ganti rekening, dananya beku, 3 sampai 7 hari nggak bisa diambil." Banyak yang terjadi seperti itu juga. Tapi kemarin pas saya alhamdulillah ya, untuk penggantian nomor rekening dari rekening saya ke rekening istri saya, tidak ada kendala. Mungkin setiap akun atau setiap, penjual beda-beda ya, ada yang mengalami, ada yang enggak. Tapi untuk yang mengalami, tenang saja, dananya pasti akan cair, tetapi apa, nunggu sampai semingguan ya. Dan ada yang tanya kemarin, "Saya punya 3 toko, apakah bisa menggunakan satu KTP?" Jawabannya bisa ya, karena satu KTP itu maksimal untuk 3 akun atau 3 toko untuk, khusus untuk akun perorangan. Tapi kalau untuk akun perusahaan, satu KTP atau satu identitas bisa untuk 5 toko. Jadi buat teman-teman yang belum punya NPWP, boleh menggunakan NIK sebagai, nomor NPWP ya, karena udah disamakan. Sekarang namanya adalah NPWP 16, yaitu menggunakan nomor induk kependudukan. Tetapi buat teman-teman yang mau aktif melaporkan pajak setiap 1 tahun sekali, harus mempunyai akun pajak. Caranya tinggal mengaktifkan NIK kita di Kortek ataupun di kantor pelayanan pajak di masing-masing kota. Nah, jadi itu dia, untuk video kali ini, semoga bisa memberi sedikit penjelasan. Buat teman-teman yang masih bingung atau mau tanya-tanya, silahkan, ajukan pertanyaan di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab atau saya berikan informasinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.